Yang pertama sekali, dulu di sini masyarakat Kampung Sawang ini masih terlalu minim, masih kurang sekitar tahun 62. Sekitar tahun 1926, makanya ada seorang yang di sini yaitu bernama Teuku Ahmad Shah. Kalau kami orang Aceh ini bilang Hulu Balang. Maka Hulu Balang itu orang berprediksi tinggi, berjiwa sosial. Bertanya kepada warga-warga kami di sini menurut penuturan orang tua kami, orang tua-tua yang dahulu telah meninggalkan kami, masjid itu terjadi karena bela sungkawa ataupun keteringatan orang di sini tidak ada tempat ibadah. Makanya dibikinlah satu masjid dengan catatan masjid ini mempunyai satu tujuan, yaitu hajat ataupun nazar. Kalau kami bilang orang Aceh ini kaoi. Bilang sama orang tua kami, nanti kalau karet ini yang saya tanam di wilayah Sawang ini mempunyai keuntungan yang paling banyak, makanya nanti saya hibah ataupun saya bikin satu masjid yang bentuknya agak kecil sikit sebagai musalla, yaitu Masjid Nazar, bernama Masjid Teuku Ahmad Shah Buging. Kemudian berhasil dengan usaha beliau, banyak karet melimpah ruah dibawa dengan kereta api ke Kota Langsa, sehingga dibelilah kayu oleh Hulu Balang itu, yaitu Teuku Ahmad Shah, dari Merdu bawa pulang ke sini dengan kereta api masa dahulu itu. Tahun 1926 mulailah berdiri. Pendirian tanah ini, tempat pendirian masjid ini, yaitu tanah wakaf. Tanah wakaf punya T. Ahmad Shah sendiri. Di sana dulu 3 kampung, 3 desa. Desa Sawang, Desa Jabit, Desa Belangburu. Yang ke sini hari Jumat. Hari Jumat, hari Lebaran ke sini, dari Lebaran. Masjid ini kami gunakan untuk tempat pengajian. Tempat pengajian pemuda-pemuda, karena tidak mungkin kita bikin jamaah di 2 tempat. Karena manusia penduduk terlalu minim, maka kami pergi semua ke sana. Dengan izin Allah sampai sekarang sekitar 107 tahun masjid itu masih utuh, walaupun agak-agak kurang sikit. Suatu hari kami dilanda apa itu komplit lah. Jadi orang meminta kita berdoa di masjid tua, itu masjid hajat. Kita berdoa bukan ini, bukan itu. Berdoa kita agar warga kita ini jauh daripada malapetaka, jauh daripada mara bahaya, jauh daripada penyakit. Maka kami datanglah berdoa. Berdoa di bawah pokok sawu itu. Dan kami sudah berdoa, kami makan bersama. Menurut perasaan saya, kampung ini jauh daripada mara bahaya. Rezeki pun mudah, mara bahaya kurang, kampung tidak pecah kecil. Itulah yang ada hikmahnya. Mungkin kalau nggak ada masjid itu mungkin tidak ada hikmahnya. Masjid itu sebenarnya itu sepertiga daripada bangunan sekarang. Yang dulu itu masjid sepertiga, yang di belakang itu tambahan untuk karena penduduk agak bertambah sedikit. Bertambah sedikit untuk sembahyang Jumat ataupun sembahyang hari raya. Baik hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Makanya oleh orang tertua-tertua dulu menambahlah sedikit. Sekitar lebih kuranglah 4 meter lebih lah. Yang ditambah itu sekitar tahun 78. Ada kaligrafi tulisan itu mengenai dunia dan akhirat itu. Artinya dunia akhirat, kemanapun kita pergi tetap kita Allah wajib kita sembah. Itu ada artinya itu dalam Al-Quran. Jadi yang ada di Madinah dengan di sini, itu ukiran di sana itu diambil dari Madinah sana. Itu menurut penuturan orang tua. Orang yang bikin masjid juga dari Merdu itu. Teuku juga, Hulu Balang itu, Teuku. Tapi namanya enggak disebut itu. 2 itu. Udah lama dulu dengan cat warna air emas. Warna kekuning-kuningan itu bagus itu. Sebenarnya itu peninggalan dari ikutan dari masjid. Masa itu masih original, masih ada tiang, masih ada pancangnya. Kebetulan karena perawatan kurang masa itu, karena bukan kita yang kelola, ada orang lain. Jadi hilanglah, bukan rusak semua. Dikarenakan tidak kita pakai itu semua, makanya untuk pindah ke sana itu kita tinggalkan. Pembikinan itu keran-keran air itu kami bikin yang baru untuk anak-anak muda waktu sudah belajar ngaji mengambil air wuduk di keran itu. Tahun itu baru tuh. Sekitar 2016. Sumur tua di depan masjid itu ikutan masjid. Ikutan masjid karena itu sumur kami beribadat, itu di sana kami nimba air ke kulah ataupun ke mbaknya.
baru kami boleh ambil kanji yang dikasih Bilal. Dalamnya sekitar 10 cincin. 5 meter lebih lah. Longsor karena lapuk cincinnya. Karena cincinnya dibikin bukan dari semen tu, dari tanah kuning. Tanah kuning yang dibikin orang dulu, tanah itu dipres tu. Kuning besar panjang lagi. Yang di atas itu baru diplaster dengan semen ini. Itu kita timbun, jangan jatuh orang lah, jatuh anak-anak ke dalam. Kami ganti dengan yang baru di pojok. Menurut penuturan orang tua-tua dulu kami itu balai dibikin bersama dengan masjid. Kayu-kayu yang tinggal dari sana dari masjid yang agak-agak mereng-mereng itu kan dibikin satu balai. Dibawa dengan ukiran penuh makna. Yang pertama ukiran warna hijau dikaitkan dengan merah itu persatuan dan kesatuan di bidang keagamaan Islam. Itu udah lama, udah rusak lah semua. Itu pakai tali hijau dari bawah ke atas. Tapi sekarang enggak pakai paku di atas, dipakai pokok pinang, ditusuk itu sebagai paku untuk kuat. Tapi sekarang udah kita pindah sana pada sini karena lebih kurang itu 6 meter lebih. Ada satu kamar, ada kamar tamu, kamar untuk penyimpanan makanan, itu udah rusak semua.